Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Firdaus. Di sebelah saya udah ada Mas Noval Pahlevi. Mas Noval ini, kenapa saya pengen ngulas? Karena selain dia ngebengkel, ngerestorasi motor-motor yang rare, dan udah ada salah satu motornya yang langka banget. Ini motor apaan dulu nih, Mas? Wah, jadi ini basic sih pabrikan Honda ya. Honda LS125 dia. Dia ini build up sih sebenarnya dari Thailand gitu, full. Ya. Karena kalau saya nih ya, bahkan saya tahunya itu motor Honda yang era-era 90-an yang 2 tak itu kan NSR. Ternyata banyak juga ya motor-motor yang lain, kayak misalkan ini Honda LS125, ada yang lain-lain juga. Betul. Nah, Honda LS125 ini ternyata nggak cuma direstorasi juga, ada modifikasinya juga. Betul. Apa aja modifikasinya? Ya, kita mulai aja dari bagian bodinya dulu nih. Oke. Kalau body sih sebenarnya nggak ada modifikasi ya, karena body gue beli jadi ya, beli udah aftermarket sih sebenarnya, bukan body ori gitu, aftermarket dari Thailand. Kalau selain body paling gue main di kaki-kaki, sektor pengereman gitu, gas spontan kayak saklar, di knalpot, itu aja sih paling kaki-kaki. Kalau menurut saya sendiri sih, kalau dari basicnya emang Honda LS125 ini udah bodinya tuh jarang gitu. Iya, dari situ ya udah unik sih sebenarnya, udah kelihatan unik. Jadi ya mau diapain juga udah enak lah dilihatnya gitu. Apalagi kan kalau dibandingin sama motor sport zaman sekarang nih, kayak misalkan CBR 150 atau misalkan Yamaha R15, LS125 ini ramping banget. Emang zaman-zaman 90-an motor Cebu Thailand emang kayak gitu-gitu ya? Iya, kalau dilihat dari tren di sana sih, dari model sebelumnya nih kayak Honda Beat kan ada yang 110 tuh 2 tak juga. Modelnya nggak jauh beda dari ini. Terus karena mungkin dia juga mesinnya 125 cc, jadi bodi tuh nggak terlalu besar gitu. Jadi nyesuaiin ke mesin sih sebenarnya. Pertama saya pengen nanya dulu nih, ini kan motor tahun berapa sih nih produksinya? Ini 2002 lah, 2001 2002 lah. Itu untuk ngumpulin barang-barang bodinya kayak gitu susah nggak sih? Oh, kebetulan sih kalau body saya masih kebagian. Mungkin sekarang udah susah karena ditambah lagi COVID gini kan, pasti pengiriman dari Thailand juga terganggu gitu. Kalau selebihnya emang agak susah sih, speedometer, pengapian gitu-gitu. Kalau saya nih ngeliat ini, kalau dari Honda L125 ini yang kayaknya banyak diubahan itu dari kaki-kakinya. Mungkin bisa di absen nih, apa aja yang diubah di kaki-kakinya? Oke. Kalau kaki-kaki sih sebenarnya main di pengereman aja ya. Kalau kaki-kaki cuma saya pakai ban ini aja sih, FDR MP27. Kalau buat pengereman saya pakai kaliper Brembo copotan Ducati yang depan 4 piston. Kalau yang belakang itu punya Cagi Famito 2 piston. Kebetulan terus pastikan nyesuaiin bracket tuh, bracket bikin lagi pakai bahan aluminium gitu, dibikin kayak ala-ala Thailand lah biar rapih. Kalau sini kan pakai cuma plat-plat gitulah. Kalau ini udah ala-ala Thailand gitu aja sih. Sama piringan depan pakai Kawasaki ZZR 600 kalau nggak salah gitu. Kalau yang belakang cuma aftermarket Thailand sih. Hasilnya juga keren nih, karena kalau pakai yang misalkan kiri kanan cakramnya atau pakai yang piringannya gede itu kayak over banget untuk motor yang ramping gini ya. Betul. Karena saya juga nyesuaiin kan dari postur juga, dia nggak terlalu besar. Jadi ya kayak kalau double cakram gitu terlalu over lah. Jadi cukup cakram yang ukurannya 300 gitu plus kaliper radial sih udah cukup saya. Terus kalau ngeliat di area stangnya juga ada beberapa bahan juga nih, apa aja nih? Oh iya, kalau stang saya pakai Master M sih RCS 14. Terus gas spontan saya pakai Domino, sama saklar pakai Honeywell. Kalau kopling tuh handle pakai Brembo namanya? Brembo apalah gitu lupa. Untuk master itu koplingnya, handle-nya. Kalau orang lain biasanya tuh kalau punya motor yang langka kayak Honda L125 ini biasanya tuh nyari barang-barang yang ori aja. Ini kenapa dipakai barang-barang aftermarket? Iya, kebetulan kan karena awal tuh bahannya, motor ini dapat saya bahan. Jadi kebetulan saya mikir kalau restorasi gitu kan harus barang-barang ori. Kebetulan susah banget gitu. Udah susah plus harga lumayan. Kalau dibandingin part-part yang part-part racing kan lumayan juga, harganya nggak jauh beda lah, masih nanggung gitu maksud saya kalau beli yang aftermarket orinya. Jadi kebetulan karena dari bahan saya sekalian aja upgrade sekaligus gitu, biar makin puas lah hasilnya. Apalagi
untuk nyari suku cadang part-partnya motor kayak Honda RS125 yang CBU ini kayaknya sekarang udah susah dan harganya harganya goib, benar. Dan yang menarik lagi dari Honda L125 ini area mesinnya nih. Ini mesinnya ini kalau dilihat-lihat itu dia tuh mirip sama Honda Novades enggak sih? Iya, sebenarnya mesin sih 11-12 ya, sama basicnya, karena CC sama, basic mesin sama. Cuma beda di dia kan, kalau Novades tuh model Ayago ya, bebek. Cuma kalau ini kan model sport, tapi tetap kecil. Tapi perbedaan yang lebih signifikan sih lebih di ini aja, RPM. Jadi kalau Novades tuh nggak ada RPM di Speedo, kalau sedangkan LS125 tuh ada. Perbedaan sih di bak sebelah kanan gitu. Mesinnya sendiri ini pas Mas Noval ngebangun ini kondisinya gimana nih mesinnya nih? Ya, jadi kebetulan mesin waktu itu saya nggak dapat mesinnya. Akhirnya saya mulai cari-cari lagi tuh mesin dari teman-teman yang mulai main balap gitu-gitu kan, yang sering main ke Thailand. Dapatlah mesin ini waktu itu, dapat segelundung. Terus isinya nih saya nggak tahu nih isinya mau oversize berapa atau korekan atau gimana. Saya beli, yang penting saya sediain bearing-bearing plus seal yang buat mesin di crankcase nih, buat bagian crankcase, karena itu kan pondasi mesin lah, supaya seger lagi gitu kan, namanya mesin dari luar kan kita nggak tahu nih kondisinya kayak gimana gitu. Buat jaga-jaga saya udah spare tuh buat bagian bearing, seal, saya udah kumpulin. Mulai saya belah, ketahuan udah mesin, ternyata ada yang kurang di gear selah. Krusial banget itu. Iya, gear selah saya nggak ada waktu itu, dapet sama pompa oli samping. Nah, dua itu tuh mulai jadi penghambat nih, kendala buat nih motor cepet jadi. Waktu itu harusnya dari bulan Februari lah udah bisa hidup mesin, karena mesin udah dapat dari awal tahun waktu itu. Karena nunggu part itu lama jadi kendala. Nah, baru ini pas bulan puasa ini baru dapat tuh 2 item. Jadi barulah ketemu nih mesin dan hidup lagi. Dan udah segar pastinya. Lagi kalau ngelihat ada beberapa ban kayak misalkan knalpotnya juga ini udah diganti ya. Iya, karena knalpot kan nyari knalpot racing juga susah ya di sini juga. Kalaupun bikin kayaknya rasanya kurang puas lah rasanya kalau bikin yang udah jadi. Jadi saya kemarin kebetulan dapat dari temen nih knalpot aftermarket Thailand sih, cuma bedanya dia cuma buang kiri aja gitu. Jadi posisi silinser tuh di kiri motor gitu. Saya jadi penasaran nih kayak gimana sih suaranya Honda LS125 ini. Oh, yuk. Boleh. Ini karena karbunya di open jadi Suaranya asik banget nih ya, terutama buat yang senang-senang motor 2 tak tuh. khas banget emang. Dan kalau dari suaranya kayak gitu dengan ubahan-ubahan kayak ini, footstep juga udah diganti nih ya. Iya, footstep kebetulan dapat underbone merek Yoshimura sih waktu itu. Konsep street racingnya tuh dapat gitu dari motor ini tuh. Iya, emang kebetulan kan buat asik-asikan di jalan raya kan lumayan lah dibanding kalau pakai ban-ban kecil kan kayaknya kurang buat di jalan rayanya. Gitu. Terus shock breaker juga udah pakai yang tabung reservoirnya terpisah ya. Ya betul, pakai aftermarket merek ISS waktu itu saya beli. Tapi kalau saya ngeliat nih, ini kayaknya motor masih ada beberapa yang kurang. Mungkin bisa Mas Noval kedepannya nih motor mau diapain lagi nih? Oh iya, kebetulan saya penasaran mau ikut kontes-kontes nih buat meramaikan aja, tapi nggak tahu lihat ke depan. Cuma buat ke depan sih saya lebih mau coba pakai jari-jari, pelek jari-jari. Tapi tetap ban agak besar dikit, nggak terlalu kecil-kecil kayak ban-ban cacing. Terus main di selang rem sama di detail-detail aja sih. Misalkan kayak baut stainless, as bikin dari stainless juga, sama di detail-detail aja gitu. Dan ini kalau ngelihat kayak area panel instrumennya mulus banget nih. Iya, karena waktu itu saya waktu dapet tuh nggak termasuk sama Speedo. Jadi kemarin juga nitip sama temen agak lumayan lama buat nyari di sana, karena barangnya emang di sana juga udah mulai susah kalau buat barang-barang baru motor ini nih, karena emang udah cukup lama juga kan. Barang copotan pun ya
mesti agak usaha keras juga gitu. Usaha kerasnya nggak cuma nyarinya, tapi nyari duitnya juga. Iya. Kira-kira untuk Waktunya juga di sana kan. kalau ngerestorasi misalkan harga partnya mahal-mahal banget nggak sih LS125 ini? Lumayan sih, lumayan termasuk. Tapi kalau mahal sih relatif lah ya, tapi ya emang buat kategori motor-motor sih, part motor ya lumayan lah. Contohnya apa nih kira-kira yang harganya tuh bikin kaget nih? Speedo, itu dapat Speedo ini harga 3,8 lah kalau nggak salah, 3.800.000. Terus waktu itu dapat pengapian juga, sektor pengapian tuh kabel body, spool, magnet itu hampir berapa ya? Hampir antara 5 sampai 10 lah gitu. Iya. 10 nggak nyampe sih sebenarnya. 10 Sekitar tipis 7 tapi lah, ya iya. 7 juta. Berarti gitu. dengan apalagi sekarang kan tren motor-motor 2 tak, apalagi yang rare-rare gini. Iya. Lagi harganya tinggi banget gini. Betul. Ini kalau misalkan ada orang mau nawar, kira-kira mau dilepas berapa nih motor nih? Waduh, kalau buat dilepas kayak nanti dulu deh karena emang buat dipelihara dulu nih motor. Mungkin kalau dilepas juga nanti bakal dapat lagi susah sih sebenarnya. Apalagi yang benar-benar dari bawah, basic dari mesin benar-benar dibelah, semua kondisi ketahuan, ya bakal susah lagi sih gitu. Karena kalau beli second pasti nanti ya pasti ada lagi PR-PR ya gitu. Susah lah sebenarnya. Lagi udah ada sejarahnya ngebangun, nyari Ah, partnya betul. udah keburu sayang lah ya. Iya, karena masih baru-baru buat jadi, ya bingung juga kalau ditanya dijual. Karena emang bagusnya sih kalau ngebangun motor itu jangan mikir untuk dijual, ya untuk Betul. dinikmati dulu aja ya. Kepuasan sih sebenarnya. Hasilnya ya kalau dari basisnya aja udah kayak gini dan sekarang kondisinya kayak gini, pasti nanti wow banget nih motornya nih. Ya semoga aja nanti. Nanti kalau udah jadi ya boleh ngetes lah, nyobain lah ya. Oke, boleh, siap. Oke, ada juga nih selain motor ini, motor-motor yang Mas Nova ini lagi kerjain juga. Simak di video selanjutnya ya.